Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah dengan dosen pembimbing Dr. Sparta SEME AKCA. Baik, yang pertama soal E14.6. Di sini perusahaan Sprecher menjual obligasi 10% dengan nilai jatuh tempo 3 juta seharga 2.783.724. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan jatuh tempo pada 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari, mengatur jadwal beban bunga dan diamortisasi diskon. Petunjuk tingkat bunga efektif harus dihitung. Jawabannya, sini tingkat bunga efektif imbal hasil adalah 20%. Hal ini ditentukan melalui coba-coba menggunakan tabel 6 sampai 2 untuk nilai diskon pokok 1.702.290 sama dengan 3 juta dikali 56.743 dalam kurung PVF5 12%. Untuk nilai diskon dari bunga yaitu 1.081.434 sama dengan 3 juta dikali 10% dikali 360.478. Terus di sini tabelnya untuk 2019 sampai 2023. Nah, di sini bisa kita lihat cash paid-nya 300.000 dan interest expense untuk 31 Desember 2019 yaitu 334.046,88 dan 338.132,51. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk carrying amount of bonds-nya untuk Desember 31 2023 itu 3 juta dan di sini hasilnya adalah 334 juta 334.046,88 sama dengan 2.783.724 dikali 0,12. Selanjutnya soal E14.7. Sini tentukan jumlah yang tepat dalam saldo akun. Untuk yang pertama itu ada make entry perusahaan make entry menjual 2.500.000 dari 11%. Obligasi 10 tahun pada 106.231 untuk menghasilkan 10%. Pada 1 Januari 2019, obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan membayar bunga pada 1 Juli dan 1 Januari. Tentukan jumlah bunga yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2019 dan 31 Desember 2019. Dan yang B, itu tentukan jumlah beban bunga yang harus dicatat jika laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 31 Desember. Dan yang C, buatlah air jurnal pada tanggal penerbitan obligasi dan untuk pembayaran bunga pertama. Nah, di sini untuk yang A, bond selling price-nya sebesar 2.655.775 tertanggal 1 Juli 2019, lalu interest expense-nya 132.789 untuk tanggal 31 Desember 2019, lalu interest expense lagi itu sebesar 265.342 dengan didapat catatan 2.655.775 dikali 10% dikali 6/12 sama dengan 132.789. Lalu di sini 2.655.775 dikurang 4.711 dikali 10% dikali 6/12.
dan ditambahkan hasilnya 265.342. Lalu yang B, carrying amount of bonds-nya itu 562.500. Lalu effective interest rate di Oktobernya sebesar 0,10 dikali 4/12 dan hasilnya 0,333. Interest expense-nya jadi dapat di sini 18.750. Hasil dari 162.500 dikali 0,333. Dan alternatif computation-nya itu 562.500 dikali 0,10 dikali 4/12 untuk Oktober 1 2019, yaitu sebesar untuk cash-nya di sini 925.382 terhadap bonds payable dan interest expense 853.382 dan 72.000. Untuk tanggal 31 Desembernya interest expense dan bonds payable terhadap cash yaitu sebesar 93.335 dan 2.665 terhadap 96.000. Lalu di sini catatannya itu net cash paid-nya dapat 24.000, interest expense-nya dapat 21.335 dan hasilnya yaitu 2.665.000. Selanjutnya soal E14.18. Di sini instruksinya bisa kita lihat di sini, mengurangi kewajiban pokok 3 juta menjadi 2.400.000. Lalu memperpanjang tanggal jatuh tempo, menurunkan suku bunga 12% menjadi 10%. Tingkat bunga pasar Barclay adalah 15%. Barclay membayar bunga setiap tahun pada tanggal 1 Januari 2023. Barclay Company membayar 2.400.000 tunai kepada Sterling Bank dengan catatan yang di atas. Lalu instruksinya, bisakah Barclay mencatat keuntungan di bawah istilah modifikasi yang disebut di atas? Lalu siapkan schedule amortisasi vessel untuk Barclay Company setelah modifikasi utang. Lalu yang C, siapkan entry pembayaran bunga untuk Barclay pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang D, entry apa yang harus dibuat Barclay pada 1 Januari 2023. Di sini untuk yang A itu Barclay dapat mencatat keuntungan pelunasan sebesar selisih antara nilai tercatat vessel dan nilai wajar yang direstruksi, yaitu 3 juta dikurang 2.126.033 sama dengan 873.977. Nah, di sini nilai wajar vessel dihitung sebagai berikut. Dan nilai kini dari arus kas yang rekturisasi. Nilai sekarang dari pokoknya 2.400.000, terus jatuh tempo dalam 3 tahun sebesar 15%, jadi 1.578.048 untuk yang pertama. Dan nilai bunga sekarang 240.000. Dan dalam kurung 2.400.000 dikali 0,10. Lalu dibayar setiap tahun selama 3 tahun sebesar 15%, yaitu 547.975. Untuk yang kedua. Lalu nilai wajar vesselnya 2.126.023. Lanjut. Untuk yang B-nya, di sini kita bisa lihat untuk cash paid-nya 240.000. Lalu interest expense-nya di sini untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu 318.000, dan untuk 2021 330, 2022 itu 344.000 dan hasilnya 993.000. Lalu untuk amortisasinya yaitu 273.000. Dan selanjutnya di sini 2.400.000 dikali 10% sama dengan 240.000 untuk cash paid-nya. Lalu 2.126.000, 23 dikali 15% dapatlah untuk 318.903 untuk tanggal 31 Desember di interest expense, dan 318.903 dikurang 240.000, 78.903 itu dapat amortisasi untuk tanggal 31 Desember 2020. Terus lalu yang C-nya interest payment entry for Barclay Company untuk Desember 31 Desembernya 2021 yaitu
interest expense terhadap notes payable dan cash, yaitu 330.732 terhadap 90.739 dan 240.000. Lalu yang D yaitu untuk 1 Januari 2023 itu notes payable terhadap cash yaitu sebesar 2.400.000. Lalu soal E14.19. Di sini instruksinya siapkan entry jurnal, buatlah schedule amortisasi vessel, lalu siapkan entry pembayaran bunga, dan entry apa yang harus dibuat Barclay pada 1 Januari 2023. Selanjutnya, nilai wajar vessel dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang dari arus kas yang restrukturisasi. Present value-nya 1.900.000 untuk 3 tahun 15%, jadi hasilnya 1.249.288. Lalu present value of interest-nya 190.000 didapat dari 1.900.000 dikali 0,10. Lalu untuk pen annual untuk 3 tahun 15% juga tadi, dan hasilnya 433.000. Per value of note hasil penambahan yaitu 1.683.102. Sini catatannya. Lalu notes payable terhadap gain on extinguishment of debt dan notes payable yaitu 3 juta terhadap 1.316 dan 1.683. Lalu yang B ini tabel amortisasinya. Bisa kita lihat di sini untuk yang cash paid-nya 1.900.000 dikali 10%. Untuk yang interest expense-nya 252.465, lalu amortisasinya yaitu sebesar 62.465. Lalu yang C untuk tanggal 31 Desember 2020, interest expense terhadap notes payable dan cash itu sebesar 252.465 terhadap 62.465 dan 190.000. Untuk tanggal 31 Desember 2021, interest expense terhadap notes payable dan cash yaitu 261.835 dan 71.835 dan 190.000. Untuk 2022, interest expense terhadap notes payable dan cash yaitu 272.598 terhadap 82.598 dan 190.000. Untuk yang D itu tanggal 1 Januari 2023 itu notes payable 1.900.000 dan cash-nya 1.900.000. Bisa kita lihat di sini yang soal selanjutnya itu P14.1, jadwal amortisasi bunga berikut mencerminkan penerbitan obligasi 10 tahun. Bisa kita lihat di sini untuk tabelnya. Dan di sini akhir tahun perusahaan adalah 31 Desember dan laporan keuangannya disiapkan setahun sekali. Di sini kita lihat tabelnya. Di sini ada tahun, cash, interest, amortization, dan book value. Nah, di sini instruksinya yaitu tunjukkan yang A, tunjukkan apakah obligasi diterbitkan dengan premi atau diskon dan bagaimana Anda dapat menentukan fakta ini dari jadwal. Yang B, tentukan tingkat bunga, dan yang C, berdasarkan jalur tersebut buatlah air jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Lalu yang D itu buatlah air jurnal accrual untuk tahun 2013, lalu di sini buatlah entry jurnal untuk
tahun 2020 itu mencerminkan transaksi obligasi dan akrual. Jawabannya yang A. Di sini bisa kita lihat untuk diskonnya dapat 5.651 didapat dari 100.000 dikurang 94.349 dan selanjutnya untuk 1 Januari 2013 yaitu besar 94.349 dan maturity-nya dapat 100.000 di tahun 2022. Yang B-nya di awal 11%, rating untuk ininya yaitu sebesar 11.000 dibagi 100.000 dengan efektif rate-nya itu 12%. Dalam kurung 11.322 dibagi 94.349. Nah, di sini untuk 1 Januari 2013 itu cash terhadap bonds payable sebesar 94.349 dan untuk yang D 31 Desember 2013 yaitu interest expense terhadap bonds payable dan interest payable yaitu 11.322 terhadap 322 dan 11.000. Lalu untuk yang E 1 Januari 2020 interest payable terhadap cash sebesar 11.000. Lalu tanggal 31 Desember 2020 itu interest expense terhadap bonds payable dan interest payable sebesar 11.712 terhadap 712 dan 11.000. Lalu soal P14.7 di sini bisa penerbitan dan pensiun obligasi penyajian laporan laba rugi. Menerbitkan obligasi hipotek 25 tahun 9% dalam jumlah pokok 30 juta pada tanggal 2 Januari 2005 dengan diskon 2.722.992, tarif efektifnya 10%. Sini bisa kita lihat instruksinya, buatlah air jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi 11% dan penarikan 9%. Lalu yang B, tunjukkan perlakuan laporan laba rugi atas keuntungan atau kerugian dari pensiun dan pengungkapan catatan yang diperlukan. Ini jawabannya untuk yang A, yaitu air jurnal mencatat penerbitan obligasi 11% pada tanggal 18 Desember 2019 terhadap cash 40.800.000 dan hutang obligasinya 40.800.000. Air jurnal untuk mencatat penarikan obligasi 19% pada tanggal 2 Januari 2020 yaitu hutang obligasi terhadap pemutusan hutang yaitu 28.157 terhadap 3.042.888. Cashnya di sini sebesar 31.200.000 yaitu 30 juta dikali 104%. Di sini kerugian mewakili kelebihan dari cash yang dibayarkan 31.200 yaitu di atas nilai tercatat obligasi 28.157.112. Yang B, kerugian tersebut dilaporkan sebagai pos pendapatan dan beban lainnya. Catatannya kerugian pemadaman obligasi. Lalu kerugian tersebut merupakan kerugian sebesar 3.042.888 dari pelunasan yang penarikan kembali 30 juta dari penerbitan obligasi perusahaan yang jatuh tempo pada tahun 2030. Dana yang digunakan untuk membeli obligasi hipotek merupakan sebagian dari hasil penjualan 40 juta dari 11% debentur obligasi yang diterbitkan 18 Desember 2019 dan jatuh tempo pada tahun 2039. Oke, baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun sekali lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.